Nah, setelah tadi kita belajar terkait perkenalan gitu ya, bagaimana sebuah komputer itu dibentuk, sekarang kita akan masuk ke computing devices ya. Jadi banyak sekali computing devices yang ada di dunia ini. Jadi nggak cuma laptop Anda gitu ya. Jadi komputer itu kan pada dasarnya adalah kata dasarnya kan compute terus habis itu gitu ya. Jadi intinya dia adalah alat yang membantu Anda untuk menghitung. Nah, komputer ini tentunya banyak banget sekarang udah device-device-nya. Jadi kalau misalnya di ranah kesehatan, udah ada yang namanya robotic surgery. Jadi operasi tapi menggunakan robot gitu ya. Tentunya masih perintahnya tetap dari dokter gitu, tapi robot ini dia akan membantu proses pengoperasian tersebut gitu ya. Lalu electronic health records gitu ya. Jadi kalau misalnya saya punya record, katakan saya tuh punya record tuh dari kecil sampai sekarang tuh punya penyakit apa aja sih. Di negara-negara yang sudah maju, health record ini sudah dalam bentuk elektronik. Jadi saat saya misalnya ke ini ya, ke janjian gitu ya ke dokter, dia tuh udah tahu, oke sejarah saya tuh apa aja, udah ada datanya gitu, sejarah penyakit saya apa, apa namanya, apakah punya penyakit bawaan, lalu ayah ibu saya itu juga penyakitnya apa, itu semua sudah ada. Dan bahkan yang keren itu yang ada fotonya di sini itu adalah kolonoskopi. Jadi kolonoskopi itu untuk colon cancer, colon tuh usus ya kayaknya. Bener kok, ya usus. Jadi, dia bisa masukin, robot kecil gitu ya, untuk bener-bener ngelihat di usus tuh kira-kira ada apa, tapi bukan ngelihat dalam arti kalian karena mungkin bayangan kalian kamera gitu ya, padahal nggak juga. Jadi ada sensor-sensor lain, kadang-kadang sensor, akustik mungkin gitu kan dan lain-lain, tapi intinya, komputer telah membantu, proses-proses di bidang kesehatan. Ini banyak banget perkembangan teknologinya. Dalam bidang humanity atau dalam bidang-bidang kemanusiaan tentunya komputer ini sudah membantu membuat karena kita tuh punya buku itu banyak banget, what do you do with a million books? Sejak entah abad kapan gitu ya, buku itu sudah diproduksi terus-menerus. Gimana caranya punya, basis data atau sebuah apa ya, basis data itu intinya gini, basis data itu adalah sebuah tempat di mana, ada data-data kayak buku tuh, judulnya apa, author-nya siapa gitu kan, author tuh penulis, diproduksi tahun berapa segala macam, bayangin kalau itu kamu catat dalam sebuah buku juga. Buku segini ya nggak muat gitu kan, memuat, 1.000.000 book gitu, 1.000.000.000, 1.000.000 tuh juta, 1 juta buku aja nggak ini ya, nggak cukup. Nah, kalau misalnya kalian pinjem memorinya komputer itu akan jauh lebih baik gitu. Nah, selanjutnya yang, ini yang paling unik buat saya ya, karena saya juga baru, mengetahui gitu ya baru-baru ini bahwa ternyata computing ini bisa digunakan untuk hukum juga gitu. This is very cool, saya taruh videonya juga di EduNext, itu videonya cukup panjang tapi cukup dilihat depan-depannya aja gitu ya untuk mendapatkan ide bahwa ternyata, CL itu artinya computational law. Wah itu keren banget. Jadi bagaimana caranya karena gini, law itu atau hukum itu kan, merupakan instruksi sebenarnya. Kamu boleh begini, kamu nggak boleh begini, terus ada pasal-pasalnya dan segala macam. Bagaimana seorang programmer itu bisa coding, dalam arti gini, daripada kamu baca buku yang setebel itu, terus kamu baca cari-cari ini orang bisa kena pasal berapa, nomor berapa, itu tuh kamu bisa load kurang kurang lebih kayak gitu ya. Gampangnya kalau misalnya sekarang kamu bisa search gitu kan, katakan nanti ini kan saya upload gitu kan, salin dia itu slide gitu ya. Salin dia ini saya upload, kamu tinggal cari gitu kan, control F, habis itu cari, mmm robotic surgery gitu, dan dia akan membawa kalian ke halaman ini. Nah, untuk Law, dia itu justru membuat program-program di mana dia akan nge-scan gitu, kata-kata jadi kayak misalnya satu dokumen gitu ya, ada berapa banyak kata, apa ya, kata-kata, hukuman gitu di situ ya, hukuman berapa tahun penjara gitu, ada berapa kata penjara, dan itu bisa kamu inquire dalam arti kamu cemplungin banyak, banyak buku gitu ya, banyak banyak undang-undang teng 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 teng, nanti akan dilihat trennya, kata-kata yang paling banyak muncul tuh apa gitu kan, terus, kejahatan misalnya nantinya ujung-ujungnya bisa dipakai juga kejahatan di satu area tuh paling banyak apa dan segala macam, itu cool banget. Terus ada juga yang namanya Poirot Project dan, Sherlock Project, itu nama-namanya aja ya biar keren, karena Poirot itu tuh, salah satu detektif yang ciptaannya Agatha Christie gitu ya. Kalau Sherlock Holmes saya tahu kalian udah familiar lah ya, kalau Sherlock itu, yang bikin Conan Arthur Arthur Doyle. Jadi, mereka membuat, project-project berdasarkan nama-nama fiksional ini untuk,
investigasi gitu ya, investigasi sebenarnya kalau hukum-hukum di Eropa itu apa aja gitu kan ya, ontologinya itu di Poirot, kalau untuk di Sherlock itu lebih ke crime scene investigation. That's really cool. Terus habis itu, untuk di entertainment saya nggak usah banyak ngomong lah ya, kalian udah ngerti sekalian kalau nonton animasi-animasi 3D itu banyak sekali orang yang bekerja di belakangnya, dan yang paling penting di sini adalah rendering. Jadi kalau misalnya kalian mungkin kalau kalian YouTuber gitu ya, atau kalian biasa bikin video, kalian pasti familiar dengan kata-kata rendering. Jadi setelah kalian punya video banyak gitu ya, nanti dia akan proses video itu untuk menjadi satu video yang seamless gitu kan. Nah, itu adalah proses rendering kurang lebih. Rendering itu bayangin film animasi yang berapa jam kalian tonton, 1,5 jam itu renderingnya kira-kira berapa hari gitu kan. Karena, pasti banyak banget elemen-elemen yang ada di situ, size-nya besar dan segala macam. Nah, intinya thanks to computing gitu ya, kita jadi bisa ngelihat video animasi yang makin kesini makin mirip sama realita gitu, kayak Moana gitu ya, itu lautnya mirip banget sama laut, gila yang bikin. Nah, terus habis itu art gitu ya, ini juga cukup inilah ya, cukup familiar gitu, drama, musik, fotografi segala macam. Sekarang tuh, kalau misalnya kalian ngobrol sama teman-teman yang di FSRD itu ada yang namanya multimedia gitu, mulmed gitu istilahnya mereka. Jadi mereka bikin pameran nggak cuma, misalnya patung gitu ya, tapi patungnya misalnya bisa jadi, itu loh yang map apa sih, video mapping gitu loh, patungnya bisa berubah-berubah warna dan segala macam menggunakan multimedia gitu kan. Dan, di sports juga ini agak lucu juga yang soal si, Lance Armstrong cycling computer tracks gitu kan. Itu dia kayak, apa namanya ya, intinya sih computing ini bisa digunakan juga untuk nge-track, performa gitu, kurang lebih, dalam dunia olahraga. Nah, seperti yang tadi saya bilang gitu ya, computing device itu tuh dia akan terintegrasi pada, sistem lain, tergantung kebutuhannya apa gitu ya, dan kerennya device ini tuh bisa ngobrol satu sama lain gitu kan. Jadi kayak katakan laptop saya, ini saya gunakan untuk bikin presentasi, tapi kalau misalnya, ternyata nggak ada internet gitu kan, laptop saya masih bisa ngobrol sama handphone saya melalui Bluetooth contohnya gitu kan. Ini saya alami waktu saya waktu saya di lapangan gitu kan, karena nggak ada internet, nggak ada WiFi, satu-satunya cara saya berkomunikasi, jadi katakan saya butuh, mindahin data dari komputer ke, handphone segala macam, dan handphone saya kebetulan agak lebih buruk performanya dibanding handphone teman-teman saya yang lain itu bisa ngirim tetap pakai Bluetooth contohnya gitu kan. Nah, jadi, yang terakhir yang paling keren itu adalah devices ini bisa saling menyatu pada, berbagai benda, kendaraan, atau bangunan gitu. Jadi mereka bisa ngumpulin data atau tuker-tukeran data gitu. Ya, nanti kita akan ngobrol soal Internet of Things ini di sesi terakhir, seperti itu. Sekarang, kalian bisa coba ya diskusi, silahkan contoh lain computing device yang Anda ketahui gitu ya, selain laptop dan handphone tentunya ya, kira-kira apa aja sih computing device yang, kalian tahu dan terutama berhubungan dengan, bidang, ilmu atau di fakultas kita gitu ya, di Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian. Kira-kira apa ya computing device gitu ya, yang membantu kita untuk mengetahui hal-hal terkait kebumian? Ayo, kira-kira apa? Nanti kita ketemu di sesi selanjutnya.